استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على من وبه شيخنا الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف: الباب السابع في آداب الصحبة والمعاشرة مع الخالق سبحانه وتعالى ومع الخلق. Bab yang ada di dalam kitab ini bab yang ketujuh, yaitu pada menyatakan adab, akhlak, budi pekerti, bersahabat atau bergaul, yakni berkasih-kasihan saat dekat, saat berkumpul, serta Khaliq yakni Allah. Kayak apa adab lawan Allah, dan serta makhluk kayak apa ba'akhlak, ba'adab lawan makhluk. Sambungan dari penjelasan ala kadarnya permasalahan pertama, kita wajib meyakini seyakin-yakinnya bahwa hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan. Kedua, Allah ta'ala itu menjadikan kada tergantung apa-apa dan kada tergantung siapa-siapa. Dan Allah yang kita tuhankan, yang kita jadikan Tuhan, artinya kita menuhankan Allah, menyembah. Artinya menyembah, mengiktikadkan, meyakinkan di dalam hati bahwa hanya Allah yang menjadikan. Itu iktikad, itu keyakinan, itu maksud menuhankan Allah. Meyakini, memandang hanya Allah yang menjadikan. Kalau dalam kitab hanya Allah yang memberi bakas, ma'ada'akan, maniada'akan. Nah, Allah yang kita yakini hanya Allah yang menjadikan, itu kada bergantung lawan apa-apa. Kalau ai perlu mendung hanyar mahujanakan kada. Kalau ai perlu ada laki ada bini hanyar kawa beolah anak Tuhan kada. Jadi kada bergantung apa-apa, kada bergantung siapa-siapa. Jelaskah? Nah, pandangan kita, keyakinan kita kayak ini ngarannya kita itu mengimani Allah itu Tuhan kita. Itu maksudnya. Hah? Paham nggak dulu tak? Jelaskah? Nah, Allah yang kita tuhankan, yang kita imani sebagai Tuhan, sebuah kata la ilaha illallah. Yang kita tuhankan Allah, yang kita imani itu Allah, itu tadi kayak itu tah. Nah, Allah ini rahasia,
kededanang tahu kayak apa gerang Allah Ta'ala itu, kecuali nang tahunya hanya Allah. Maka dinamakanlah Allah itu rahasia. Paham nggak dulu? Ya lah. Nah, kemudian Allah Ta'ala tadi hendak mengesahkan yang dirahasiakan Allah, yang disembunyikan oleh Allah. Artinya sebelum inya maolah apapun itu kededanang tahunya kayak apa Allah Ta'ala. Lalu Allah hendak mengesahkan, lalu diulahlah makhluk. Nah, makhluk ini dijadikan Tuhan bertugas memerankan kisah Allah. Maka makhluk ini dapat kemuliaan dari Allah. Apa tugas? Yaitu memeranakan kisah Allah. Memeranakan, menampayakan. Apa nang diperanakan dan ditampayakan? Kisah Allah tadi, Bang. Nah, yang mendapat kehormatan, kemuliaan dan keagungan untuk memerankan dan mengesahkan tentang Allah, dialah yang disebut dengan awal makhluk, yang disebut di kalangan ulama dengan nama Nur Sayyidina Muhammad, yang disebut awal makhluk, yang disebut bahan baku seluruh alam semesta. Ini seorang makhluk yang sebelum Nabi Adam sudah diangkat menjadi nabi. Yang sebelum muncul Nabi Adam itu sudah punya kelebihan, keagungan, keistimewaan. Siapa orang itu? Dialah yang disebut dengan nurnya Sayyidina wa Habibina Muhammad. Nah, muncullah makhluk. Lalu dari bahan baku tadi diulahlah beberapa makhluk. Semua yang ada setelah awal itu bahan bakunya adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari nomor 1, nomor 2 seterusnya itu bahan bakunya adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah maolah hikmatnya menjadi sebagai orang yang memerankan, mengesahkan kisah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Muhammad ini adalah makhluk paling afdal karena menjadi pilihan, makhluk paling disayangi dan dicintai oleh Allah. Dan setelah sadar kita makhluk, dari makhluk ini kita bisa tahu kisah Allah Ta'ala. Jaka kada sidin tu memerankan tahu kisah kita, karena Allahnya itu kededanang tahunya kecuali Allah. Lalu diperanakan, jadi seperti artis yang memerankan kisah
Sunan Kalijaga. Maka kehormatan bagi artis memerankan kisah seorang wali yang si artis tadi sangat menyadari ini bukan peran dirinya, ini adalah peran Sunan Kalijaga. Sangat sadar, sangat paham. Dari karena itu Nabi berucap, walladzi nafsu Muhammad biyadihi, demi Allah yang diriku di dalam kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari karena itu Nabi Muhammad itu sadar banget beliau hamba. Arti hamba kadada beisi apa-apa, kededa kawa apa-apa. Apapun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu menunjuk kisahnya, perannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ucapan Nabi, perbuatan Nabi, akhlak Nabi semua menjadi petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Paham nggak dulu? Jelaskah? Nah, kalau langsung ke Allah kada mungkin, karena ini rahasia kada kawa dibuka-buka. Maka diulahlah oleh Allah makhluk agung, yang dengan makhluk agung ini kita jadi kawa menonton, menjanaki bahkan menikmati kisah Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah yang menjadikan makhluk ini semua sir kelebihan-kelebihan Allah dijulung kepada makhluk ini, diulahkan semua tanpa batas. Ini hebatnya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Dari karena itu beliau disebut sir, punya kelebihan milik Allah. Apapun, Sidin bisa menghidupkan orang mati, Sidin bisa menyembuhkan orang garing, sambatannya Sidin. Jabir yang memakani Rasulullah, anaknya mati, sikung disembelih, sikung masuk dalam kawah. Tapi Nabi punya kelebihan sir, bisa menyembuhkan ama menghidupkan orang seperti yang terkhusus diberikan Allah kepada Nabi Isa, seperti yang terkhusus diberikan Allah kepada Nabi Daud. Nabi kita pun punya, bisa melunakkan besi. Pokoknya semua sir kelebihan Allah, Allah ulahkan, Allah julung kepada kekasihnya semua. Maka disebutlah Rasulullah ini madhhar atam, peran yang sempurna tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hebatnya Nabi, ini agung dan mulianya Nabi. Tapi tetap ingat, artis ini pilihan Allah, artis ini adalah kekasih Allah, bukan Allah. Artis ini kesayangan Allah, bukan Allah. Beliau perankan kisah Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ringkas kata, bahasa kitab, di mana Nabi di situ ada Allah, di mana Allah di situ ada Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dari karena itu la ilaha illallah Muhammadur Rasul.
Karena beliau orang pilihan yang memang kuasa Allah memberikan kelebihan, hanya beliau yang diberi kemampuan memerankan Allah secara sempurna. Allah yang menghendaki, kuasa Allah, pilihan Allah, kalau kau diapa-apai. Nah, adapun setelah nur Nabi Muhammad itu masing-masing punya sir, punya kelebihan Allah masing-masing. Bahkan sampai ke lading, bahkan sampai ke api, bahkan sampai ke tukang urut, bahkan sampai ke dokter, semua memiliki sir. Arti sir, kelebihan milik Allah. Jadi nampaklah di dokter Allah yang menyembuhkan penyakit. Nampaklah di lading Allah yang kawa memagat daging. Nampaklah di api Allah bisa menghanguskan kertas. Peran api menceritakan betapa Allah kuasa menghanguskan kertas. Karena gugur ngarannya api, maka disebut api. Namun hakikat bahan baku dari api tersebut tetap dengan nama Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan paham. Dari karena itu, amalkanlah sholawat sebagai satu dukungan kita. Teruskan ya Allah, kau berikan kelebihan kepada kekasihmu, berikan sir-sirmu, berikan kelebihan-kelebihanmu kepada kekasihmu. Yang kedua, bacalah selawat agar hati ini sadar yang pantas menerima kelebihan Allah adalah hanya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Yang pantas, yang berhak menerima dan mendapatkan sir Allah, kelebihan yang dimiliki oleh Allah, yang pantas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Agar hati ini tahu diri, kita kedada pantas sama sekali. Itu dasar. Kita kedada pantas sama sekali. Yang pantas, yang berhak untuk menerima kelebihan yang Allah berikan adalah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Hingga tumbuhlah di hati kita satu, kita merasa kededa pantas memiliki. Jangankan memiliki, menerima kelebihan kada pantas. Yang pantas menerima awal datangnya adalah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Dan yang pantas disebut memiliki kelebihan, yang pantas disebut memiliki keistimewaan, keagungan, dialah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Mudahan Allah berikan paham. Maka dari karena itu kita insya Allah akan paham kenapa para aulia mengarang maulid, kenapa para aulia mengarang qasidah yang isinya tidak keluar dari kagum, salut mereka kepada Rasulullah, memuji, menyanjung, mengagungkan Rasulullah. Kenapa? Karena memang harus begitu. فلا تجد مخلوقا في الوجود على مثاله. Kedada satu makhluk pun yang seperti Sayyiduna wa Habibuna Muhammad.
فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. Apapun akhlak agung yang dimiliki oleh siapapun, itu adalah gambaran peran akhlak agung yang dimiliki oleh Rasulullah, yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهاب عنانه. Nabi itu terus bernaik, terus bernaik. Mudahan. Jadi yang pertama-tama setelah penjelasan 2 minggu ini, insya Allah mudah-mudahan kita dapat hasil, yaitu 1, bahwa kita mendukung Allah memilih kekasihnya Rasulullah. Kita dukung, senang kita, gembira kita atas percintaan Allah dengan kekasih. Kedua, kita harus sadar yang pantas, yang berhak, yang istilahnya bujur, kelebihan, keistimewaan, keagungan itu adalah milik Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Jadi apapun kelebihan di awak kita, itu miliknya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Bahkan sampai ujung rambut, sampai ke ujung kaki kita, itu miliknya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. قد تجليت في قلبي يا رسول الله. قد تجليت في قلبي وفي جسدي وفي روحي وفي حركتي وسكانتي يا حبيب الله. Kau telah nampak dalam hatiku, dalam rohku, dalam jasadku, dalam gerakku, dalam diamku. Artinya kau telah nampak diriku sudah tidak ada lagi kisah. Yang nampak, yang jelas hanya kisah tentang dirimu. Inilah keagungan yang kita berikan, pujian yang kita berikan kepada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. قد تجليت في قلبي مسبرا دون قناع. Terungkap, tersingsing, kau nampak, kau jelas, tersingsing, dunakina, tanpa cadar lagi yang menghalangi. Semua jelas, semua nyata, semua nampak. Mudahan Allah berikan hati kita fokus memandang kepada kekasih Allah. Kenapa jadi kita harus selalu memandang? Karena ingin menonton kisah Allah, karena ingin melihat kisah Allah. Justru cinta kita kepada Allah, kita suka memandang Rasulullah. Karena dengan memandang Rasulullah, kita bisa mewujudkan cinta kita kepada Allah. Qul in kuntum
tuhibbunallah. Katakan hai kekasihku Muhammad, kalau engkau mencintai Allah, fattabi'uni, cintai kekasihku, turuti kekasihku, pandang kekasihku, tonton kekasihku. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka bila engkau suka dengan Rasulullah, cinta dengan Rasulullah, karena di sini kita ketemu melihat Allah, maka cinta kita karena di sini kita melihat film Allah, melihat cerita Allah, maka mencintai Rasulullah mendapat balasan yuhibbukumullah, dapat cinta dari Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Satu, dosa-dosamu karena kamu mencintai Allah ampuni. Dua, dinding-dinding menghalangi hatimu melihat aku telah kubuka habis. Maka wa yaghfir lakum dzunubakum wa yakshif lakum hujubakum. Sudah kubuka hijab dan dinding-dindingmu. Semoga Allah berikan ma'rifat yang sempurna di dalam hati kita. Jangan pisahi memandang Rasulullah. Jangan pisahi memandang Rasulullah. Karena Rasulullah setiap waktu, setiap saat melayani kita siang dan malam. Habib Abu Bakar Al-Adani telah berkata bahwa setiap layanan, setiap perhatian, setiap nikmat yang ada kita terima itu keluar dari perhatian, layanan, nikmat dari Sayyidina wa Habibina Muhammad. Rasul nggak pernah memisahi kita. Rasul memperhatikan kita. Rasul melayani kita. Rasul menyayangi kita. Kita makan disuapi. Kita berjalan digani'i. Kita memandang diitihiakan. Semua tanpa Rasulullah nggak akan bisa kita apa-apa. Setiap saat, setiap waktu, setiap detik. Wa'lamu anna fiikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa dalam hidupmu, dalam perjalananmu, Rasulullah selalu menyertai dirimu. Sedetik pun, sekejap pun kita kada pernah ditinggal oleh Sayyidina wa Habibina Muhammad. Betapa bodoh, jahil dan nakalnya kita. Kalau seandainya istri aja melayani kita, pulang dari pengajian sepatu dipacul, kaos dipacul, baju dipacul, selawar dipacul, habis betilanjang mulat, siap dengan segalanya, dimandii, dikubuyakan, diandukakan, dilapakan, dimakani, diminumi, disuapi, guring pulang diguringakan, batis diurutakan, awak dipusut-pusut. Imbah itu betakon, pian perlu ulun kah? Ujar nang laki, ya siap pulang dengan layanan yang memuaskan. Tiap hari, tiap detik. Laki-laki mana nang kada jatuh cinta dengan perhatian itu, dengan kasih sayang itu? Sekarang kenapa kita kada tumbuh cinta kepada Rasulullah, padahal Rasulullah lebih perhatiannya kepada kita? Semoga Rasul maafkan dosa kita. Semoga beliau mengampuni kesalahan kita. Di antara kesalahan kita, kita kada menghargai perhatian beliau. Kita kada menghargai kasih sayang beliau. Kita kada mengutarakan, mengarahkan cinta kita kepada beliau. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka. Seandainya orang-orang
berbuat zalim dengan menggawi dosa dan kesalahan, ja'uka, dia cari waktu. Satu, bisa ziarah ke makam Rasul. Dua, bisa dia fokuskan pandangan seakan-akan Rasul mendengar dia, melihat dia, mengetahui dia. Lalu dia berucap, fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul. Dia pun meminta ampun maaf kepada Rasul. Ya Rasulullah, ampuni ulun, maafakan ulun, durhaka kepada abah mama sudah gonol dosanya, tapi dengan minta maaf, kuitan memaafkan, selesai. Begitu juga ya Rasul, durhaka lawan pian. Kami datang, ampuni kami, maafkan kami. Apa kata Rasul? Ku ampuni dosa dan kesalahanmu, ku ridai dosa dan kesalahanmu, lawajadullaha tawwabar rahima. Kau akan dapati Allah pun mengampuni dosa dan kesalahanmu. Karena Allah telah berucap, ridhaku ada pada ridha kekasihku. Kalau kekasihku ridha, aku ridha. Kalau kekasihku kada ridha, aku kada ridha. Bahkan apapun yang akan kulakukan, apapun yang akan kuperbuat, demi keridhaan kekasih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jadi rancaki membaca salawat agar dua kita dapat. Satu, mendukung percintaan Allah. Kedua, kita sadar yang pantas, yang berhak mendapat kelebihan, kemuliaan, keagungan, dialah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Semua ada dalam ilmu, semua ada dalam pandangan, semua ada dalam perasaan. Semoga rasa terus ada di hati kita kepada Sayyidina wa Habibina Muhammad. Nah, sambungannya kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, i'lam anna sahibaka alladhi la yufarikuka fi hadarika wa safarika wa naumika wa yaqadhatika bal fi hayatika wa mautika huwa rabbuka wa sayyiduka wa maulaka wa khalikuka wa mahma dhakartahu fahuwa jalisuka. إذ قال الله تعالى أنا جليس من ذكرني. Ketahui olehmu, pahami dan yakini bahwasanya taulanmu dan sahabatmu yang tidak pernah bercerai akan dikau di dalam hadirmu, yakni di dalam negerimu, dan di dalam safarmu, yakni di dalam pelayaranmu, dan di dalam tidurmu dan di dalam jagamu. Bahkan temanmu itu tidak pernah memisahimu di dalam hidupmu dan matimu. Itu siapa? Yaitu Tuhanmu. Ini orang yang perhatiannya kada pernah memisahi kita, yang kasih sayangnya kada pernah memisahi kita. Kita bergerak digarakakan, kita berdiam didiamakan, kita berjalan dijalanakan, kita berduduk didudukakan. Kenapa Allah menggerakkan? Kenapa Allah menjalankan? Kenapa Allah melangkahkan? Itu karena kekasihnya ada. Itu karena ada kekasihnya. Karena batang tubuh kita adalah bahan bakunya nur Sayyidina wa Habibina Muhammad. Justru itu Allah melayani kekasihnya. Apa yang diberikan Allah? Pelayanan. Kepada siapa? Kepada kekasihnya, bukan kepada kita. Tangan digerakkan, kaki digerakkan, mata dilihatkan, telinga didengarkan. Allah mencintai kekasihnya, kita dukung. Allah memberikan keistimewaan, dan yang pantas mendapatkan hak keistimewaan itu dialah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Ini adalah pandangan, ini adalah ingatan. Jadi kita ini aur dikawani terus oleh Rasulullah, siang malam, pagi sore. Tanpa beliau kita kada kawa apa-apa, tangan kada bergerak, batis kada berjalan.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nah, kalau begitu, fattakhidhu sahiban. Kalau ingin menjadikan teman, jadikanlah Rasulullah teman sejati. Kalau hidup kesunyian, ngajaklah Rasulullah ngomong dan bicara. Beliau mendengar, beliau tahu. Kenapa kita sembahyang assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Di Banjar kayak itu jua salamnya, ya. Di hulu sungai kayak itu jua, di Mekah kayak itu jua, di Higa Kubah Nabi kayak itu jua. Namun semua didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nang salam kita itu, kita kan sembahyang assalamu alayka ayyuhan nabi, ya Allah berikan keselamatan jaka bahasa Banjar assalamualaikum ya Rasulullah. Sidin mendengar, bahkan Sidin menjawab waalaikumsalam. Di mana? Harus dekat dengan Kubah? Enggak. Harus di Madinah? Enggak. Di Banjar, dimanapun, setiap orang yang memberi salam Rasulullah mendengar. Kenapa? Karena Rasulullah diberi Allah kelebihan milik Allah, yang bisa mendengar orang yang jauh, bisa mendengar orang yang parah. Seperti Allah, tapi bukan Allah. Allah mendengar yang jauh, mendengar yang parah. Ini kelebihan Allah dikasih kepada kekasihnya Sayyidina wa Habibina Muhammad. Mudah-mudahan anak-anak muda, kita semua kededa lagi kesepian, apalagi kasapian, itu bekawan sapi. Apa jurang wah ini bete, butuh teman. Diapai butuh teman, diapai? Butuh kawan nikam tikam apai? Iyalah. Kenapa harus ngomong sama Rasulullah? Karena Allah yang mengizini. Kenapa boleh ngomong sama Rasulullah? Karena Allah mengizini. Apakah ngomong sama Rasulullah itu syirik? Enggak. Kita hanya melaksanakan syariat dan prosedur. Melaksanakan, bukan bebisa-bisa. Maka sudah dari awal tadi, yang kita imani sebagai Tuhan hanya Allah. Dan arti mengimani bahwa yang menjadikan, ujar dalam kitab, yang memberi bakas hanya Allah. Itu arti kita mengimani, mempercayai Allah sebagai Tuhan. Selesai. Terus kita minta tolong ke paman beca, iktikat kita kada berubah. Cuma kenapa minta tolong ke tukang urut, kenapa minta tolong ke dokter? Ini prosedur. Kita nggak bisa langsung ketemu Allah. Kita datangilah dokter. Dokter, tolong ngipang nanda garing selesmaan, ujar dokter suntik kayak. Nah, gerak-gerik perbuatan dokter itulah memerankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesembuhan jelas bahwa yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bahasa dokter, bahasa tukang urut, disambat dokter, disambat tukang urut. Mudah-mudahan kita paham, sudah mengerti bahwa dokterkah, tukang urutkah, semua itu bahan bakunya adalah seseorang agung dan mulia. Dialah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Mudahan pandanglah terus Rasulullah
Itu artinya kita menemani Rasulullah. Nggak ada istilah sunyi, yang ada hanya rami. Karena yang kita tonton ini asyik, sesuatu yang asyik. Semua mengandung sir. Kertas ini punya sir, ada kelebihan. Mikrofon ada sir, ada kelebihan. Meja ada sir, lampu ada sir. Semua di alam semesta ada sir. Sir itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah ta'ala tadi mengesahkan dirinya dengan sir itu tadi. Bukti Tuhan kawa menghanguskan kertas, maka api yang diolah. Bukan Tuhan perlu dengan api, bukan Tuhan harus mengolah api baru kita kenal. Enggak, tapi begitulah prosedur, begitulah sistem yang dikehendaki Allah, bahwa dengan api memerankan. Nah, Allah kuasa menyucul, Allah kuasa meluyuhakan. Maka sepertinya api itu ngomong memerankan tentang kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jarlading kuasana Tuhan menatak daging jaka bahasa toh seakan-akan lading tu Tuhan nang bependar aja Tuhan undana kuasa menatak daging undak kawa memagat daging. Di mana kita tahu peran yang menunjukkan Allah lah yang kawa mengulah tatak pagat daging? Di lading kita menonton, di lading kita melihat. Maka dengan melihat lading, menonton lading, kita meyakini, nambah yakin Allah kuasa mengulah pagat daging. Maka terima kasihlah kepada lading. Tanda terima kasih kita tiada lain kata yang paling indah selain Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jelas? Paham? Ya Allah. Makan disuapi. Ini bahasa aja lagi lah. Kedusah dipender lagi, kedusah di warung. Najar Nabi menyuapi itu kedusah. Dosa sudah di hati, di pandangan. Bahasa nyamannya kejamban dituntun Nabi, barabah dituntun Nabi, dirabahakan Nabi. Pandangan, musyahadah, ingatan. Lalu kagumlah kita, cintalah kita. Insya Allah aku kada masih lupa, masih ingat ucapan almarhum guru, aku hidup seperti diimpu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kada salah ingatan dan masih ingat aku hidup seperti diimpu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bergerak, berdiam, berjalan, terasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini jadi kawan bujur-bujur, sahabat bujur-bujur Allah. Terus Allah tadi memilih siapa sebagai istilahnya wakil. Yang wakil ini adalah mengesahkan, menggambarkan, menceritakan siapa orangnya. Sayyiduna wa habibuna Muhammad. Untung kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan penghulumu dan maulamu yang menjadikan akan dikau. Dan manakala engkau sebut akan dia, kita nih ingat lawan Allah sekaligus ingat lawan Rasulullah. Ingat Rasulullah sekaligus ingat lawan Allah. Pokoknya bila mengingat Rasulullah itu mun paham sudah sama ingat lawan Allah Ta'ala. Saat kita ingat Rasulullah itu berkatnya beliau kita bergerak, berkat beliau kita berjalan. Jaka kada Rasulullah Tuhan kadang jalanakan, Tuhan kadang menggarakakan. Barakat si dinam jadi bergerak tangan, barakat si dinam jadi bergerak batis. Maka saat kita memandang, mengingat-ingatkan seperti itu, seolah-olah duduk ia dengan dikau.
seolah-olah Rasulullah kada jauh dari kita. Parah. Hingga timbullah kerinduan yang mendalam. Kapan aku bisa melihat wajah tampan itu? Kapan aku bisa melihat mata yang bagus itu? Kapan aku bisa melihat alis yang bungas itu? Terasa kehadiran beliau di sekitarku, terasa kehadiran beliau di sampingku, tapi hati ini masih terdinding. Kapan aku bisa melihat? Kapan aku bisa bertemu? Maka tumbuh cita-cita, kededa yang diinginkan selain ingin berjumpa dengan Rasulullah, ingin bertemu dengan Rasulullah. Laitani isma' kalama. Semoga aku bisa mendengar suara beliau, aku bisa melihat wajah tampan beliau. Au bi ismin nadani, atau ku dengar beliau memanggil aku dengan panggilan sayang, panggilan cinta. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Ini cita-cita yang harus tumbuh di hati kita. Lalu banyaklah amalan-amalan yang dicari dan dibaca. Karena Nabi pernah bersabda, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqdah. Barang siapa pernah bermimpi dengan aku di waktu tidur, maka tunggu saatnya inya akan bertemu aku di alam jaga. Di mana, kapan, kita kada tahu. Tapi tunggu, suatu saat kita akan bertemu di alam jaga dengan orang yang kita cintai di dunia sini juga, bukan di akhirat. Kalau di akhirat, yang mimpi ataupun tidak mimpi pasti tetamu. Kalau di akhirat, di padang mahsyar, di kubur, itu nang mimpi kan nang kadaka pasti tetamu. Adapun di dunia sini yang diberi makom bertemu dengan Rasulullah di alam jaga, mula-mulanya adalah maka diberi Tuhan dulu bertemu di dalam mimpi. Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqdah. Barang siapa bermimpi bertemu aku, melihat aku, suatu saat tunggu ija, inya akan bertemu aku di alam jaga. Maka status orang itu digolongkan dengan golongan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia diberi kelebihan melihat Rasul di alam jaga, bukan di alam tidur dan di masa hidup. Maka disebut di dalam istilah mulhaq bis sahabah. Kalau ilmu nahu dikatakan mulhaq bi jam'il mudakkaris salim, alamuna, i'rabnya dihubungkan dengan jamak mudakkar salim. Itu arti mulhaq. Allah mudah-mudahan kabulkan hajat kita. Nah, sepertinya engkau duduk dengan beliau, dan manakala engkau sebut akan dia, maka yaitu seolah-olah duduk ia dengan dikau. Karena firman Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi, akulah seolah-olah duduk dengan orang yang menyebut akan daku. Tersebut di dalam kitab Taqribul Usul li Tashilil Usul li Ma'rifatillahi war Rasul, karangan Mufti Said Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Mekah. Seseorang apabila ziarah ke makam orang wali, maka dia pun memberi salam. Wali itu mengenal dan menjawab salam orang yang ziarah. Kemudian apabila orang itu duduk membaca, maka sang wali juga ikut duduk. Lebih-lebih bila yang ziarah berzikir dengan la ilaha illallah, maka sang wali duduk di sampingnya ikut berzikir dengan orang itu. Artinya apa? Allah beri kelebihan kepada wali menghadiri, duduk di higa orang yang
berziarah, lebih-lebih berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hah? Sekedar memecah intalo plak kayak itu aja nah. Duduk lawan wali lebih afdal dari beribadat 7 kali umur dunia. Ziarah. Apalagi lawas ziarahnya. Nah, apalagi kita menghadirkan Rasulullah, menghadirkan ingatan ada Rasulullah, kita pun memuji, kita pun menyanjung, kita seperti duduk dengan Rasulullah, kita seperti parak lawan Rasulullah, maka sungguh beruntung orang itu hidup di dunia dan di akhirat kalau hatinya, pikirannya selalu memandang Rasulullah, karena jasadnya seperti sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu maddahin li taha abadan laysa yutab. Seseorang yang selalu memuji Rasul, mengingatkan kehadiran Rasul dan dipuji, disanjung, dipuji, disanjung seumur hidup, orang itu kada pernah hidupnya susah, hidupnya kada pernah punya masalah, dan makomnya tiap detik selalu berangkat. Karena duduk wali aja lebih abdal dari 7 kali umur dunia, sakadar macah intalo, apalagi duduk lawan Rasulullah. Dan duduk lawan Rasulullah sama dengan duduk dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih orang bersalawat itu kedua-duanya, Allahumma lawan Allah, salli ala sayyidina Muhammad, Allahummanya Allah, salli ala sayyidina Muhammad ya Nabi. Berdua dikawani, udah tidak ada lagi keberuntungan yang lebih daripada itu. Beruntung orang itu yang mulutnya bebuihan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian wa mahma inkasara qalbuka haznan ala taqsirika fi haqqi dinik fa huwa sahibuka wa mulazimuka. إذ قال الله تعالى أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. Kedua yang perlu kita ingat, dan manakala pecah hatimu karena duka cita atas taksirmu, kekurangan dan kesalahanmu pada hak agamamu, maka ia Allah adalah taulanmu dan melazimkan ia akan dika. Sahabat adalah ketika kita susah, bukan ketika kita sugih. Yang benar-benar teman kita saat kita pusang, saat kita sedih, dia datang menemani kita. Dia datang memberi hal positif. Oh sabar aja ikam, jangan hamuk, jangan menyangit, pandang yang positifnya. Ini teman, ini kawan. Kalau kita sugih inya beparak, itu mungkin kada kawan, paling nyandak duit kita, palingnya hendak harta kita, atan kita sugih. Tapi ketika kita semua orang menghina, dia datang menghibur kita. Semua orang menyambati, dia datang menghibur kita. Dialah teman kita. Dan itu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ini punya madhar. Rasulullah dihibur oleh Allah dengan munculnya Sayyidatina Khadijah. Semua orang mencaci maki Nabi, semua orang mendustakan Nabi, namun Sayyidatina Khadijah adalah orang yang selalu menghibur Rasulullah. Ini madhar Allah. Allah selalu hibur Rasulullah dengan munculnya Sayyidatina Khadijah. Kada papa ya Rasul, ulun ada pian kadosa bersedih-sedih. Kada papa, pian perlu apa yang harus ulun lakukan agar pian tersenyum? Apa yang harus ulun perbuat agar pian bisa bahagia? Semua orang mencaci maki, sidin yang bisa berkata, kada papa, pian kada salah. Semua orang menyalahkan, hanya satu yang kada menyalahkan, dialah Sayyidatina Khadijah. Nah, kalau semua orang caci maki kita, kedede orang nang menyambat kita, mendukung kita, memperhatikan kita, berarti kita kehabisan kawan.
nya itu saat pelaksanaan pemilu, masa-masa caleg, tim sukses tuh beparak terus. Pang sudah kita kada jadi, kada dipilih oleh masyarakat, sedih, meungut, mana tim suksesnya, mana? Kada papa pian, mun kada jadi sudah hai sabar ai, nanang pian duit julong lon ulun nang ulun bulikakan, ambil pilang, ambil pulang, ulun kada hendak pian meungut, bawa tahu aja, kalah hai sudah, tapi kada papa, tenang, kekalahan bukan berarti kehinaan, mana ninang bujur kawan, ninang bujur sahabat yang ketika kita tegapit dia datang, ketika kita sakit dia menghibur, dan tidak ada orang sesalah apapun kita dia tetap merindukan kita, sesalah apapun kita dia tetap mengampuni kita. Dia Allah subhanahu wa ta'ala, dia Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan Allah ampuni kami ya Allah, karena mengerti dengan kasih sayangmu, karena mengerti dengan kasih sayang Rasulmu. Kami loncat-loncat ke sana kemari mencari cinta, ternyata engkau dan kekasihmu telah mencintai sepenuhnya kepada kami. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Saat hatimu pecah, saat hatimu duka cita, maka ia adalah taulanmu, dan melazimkan ia akan dikau, tidak pernah memisahi kita. Karena firman Allah Ta'ala di dalam hadis qudsi, akulah pada orang yang pecah hati mereka dari karena aku. Segonol apapun dosa kita, kita datang meminta ampun, ku ampuni. Siapa yang bisa seperti itu? Jauh meninggalkan Allah, berpacaran kesana kemari, Allah tetap merindukan kita kembali. Siapa yang seperti itu? Allah ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Kada apa yo, kada papa kayak itu nah, kada papa. Kada papa do bang, ya jerulun han dikuya pulang, ikam tuh bisi kawan, bebinian, paling pulang nah, kawan ikam nang bebinian itu sekalinya minta cariakan lon ikam lalakian, jar kawan ikam bebinian tuh wal cariakan pang unda lalakian, karena unda nak kawin, unda menganggap nyawa sahabat, unda menganggap nyawa kawan yang kada mungkin membunguli dan menyakiti unda. Cariakan apa jar ikam koler unda, dahendak unda, boh kayak itulah bakawan jar nang kawan ikam bebinian nih. Kayak itulah bekawan, orang membukti bekawan, cariakan, bahagiakan unda, senangkan unda, cariakan lalaki nang pantas lo unda, koler jikan. Sebenarnya ikam menolak, sebenarnya ikam koler, itu penolakan, ada cinta di hati ikam. Bujur kada? Jadi kada hakun mencariakan karena ikam hendak, jadi koler mencariakan karena ikam hendak. Ketika Allah kita datangi, ya Allah ulun minta sugih, kada. Allah minta ya Allah harta, kada. Kita kada jeli, sebenarnya Allah mengutarakan cinta ke hati kita. Allah menolak memberi sugih, Allah menolak memberi kenyamanan,
dak ya Tuhan. Kada kita karas Tuhan kaitukah pian lo nulun, maka pian kuasa, maka pian segalanya, pian kasih sayang bari pangulun sugih. Kada Tuhan kada hendak sebenarnya hati kita mencintai sugih. Tuhan hendak hati kita mencintai Tuhan. Ditolak oleh Allah apa yang kita pinta. Namun betapa Allah kasih sayang, kita karas minta lawan Tuhan, dijulung oleh Allah. Bayangkan betapa jaka Allah tuh makhluk kayak apa tersayatnya hati. Tapi Allah tetap kutunggu orang ini, sekalipun dia lama dengan yang lain, aku tetap merindukan dia kembali kepadaku. Allah ampuni kami ya Allah, kada menghargai cintamu, kada menghargai perhatianmu, kada menghargai kasih sayangmu, sampai ketika engkau menolak memberikan nikmat, sampai kau datangkan bala musibah. Sebenarnya dalam bala dan musibah itu ada arti cinta yang kau berikan ke hati kami, tapi kami kada ngerti, kami kada paham, kami malah mengaras, mengencang, cariakan kesugihan, berikan kepada kami, padahal kau inginkan hati kami memilihmu, bukan memilih sugih, memilihmu bukan memilih nyaman. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, beri petunjuk kami ke jalanmu yang benar. Amin amin ya rabbal alamin. Yakni karena duka cita atas taksirnya pada hak agamanya, yakni pada kurang berbuat ibadat dan taat kepada Allah, atau duka cita ia sebab dapat celaka dari berbuat maksiat akan Allah. Apapun bentuk duka cita, Allah siap mendengari. Apapun bentuk musibah, siap Allah membantu. Dan orang yang ketika kita dapat bala dan musibah yang tidak mengunting apa-apa, tidak karena apa-apa, dia berikan pertolongan, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nya ada juga yang kadang-kadang bah melihat kita miskin, lalu pina membantu menolongi sekalinya ada untingan, ada untingan. Maka dari karena itulah lelakian, bebinian, jangan membiasakan bekesah sedih lawan orang lain. Kalau pina diambil orang manfaat, lelakian bekesah sedih lawan orang, bebinian bekesah sedih lawan orang. Jadi jarang orang mendengarkan tadi kada apa-apa ikam bersabar aja ini itu, disuruhnya bersabar, disuruhnya supaya tenang. Lalu hati bebinian tadi terpikat lawan nang memadahi tadi, akhirnya timbul manakala bebinian tadi hendak sengaja si lelakian ini memang menjebak agar si binian itu hendak diambilnya lah manfaat. Hati-hati, jangan nancak curhat lawan orang. Kalau pina curhat, hati-hati, kededa masalah lagi sudah dalam hidup. Kededa habis saya. Kalau bujur alim kededa masalah, kalau nya bujur tahu kededa masalah. Kalau masih menganggap masalah itu ada di dunia sini, belajar lagi, berarti belum tuntung lagi belajar. Kalau bujur sudah kededa merasa bisi masalah, baru yusamma sahibuhu aliman, orang itu pantas dikatakan alim. Tapi kalau masih merasa ada masalah, berarti orang itu belum bisa menjawab. Kalau belum bisa menjawab, belum lagi dikatakan aliman. Mudahan Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Mudahan Allah berikan petunjuk dan jalan yang benar kepada kita. Amin, amin.